Baiklah semuanya, perkenalkan nama saya Leonidas Abnus dari Teknologi Informasi Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, ada 3 contoh program Python yang cukup dasar. Saya menggunakan larik, tanpa larik, dan serta prosedur dan fungsi dalam Python. Saya akan menjelaskan cara kerja setiap program. Yang pertama, program dengan larik sistem inventaris barang. Di dalam program ini menggunakan 2 larik untuk menyimpan data barang dan stoknya. Fungsi pertama menampilkan barang, yaitu ini menampilkan barang. Berfungsi untuk menampilkan daftar barang beserta jumlah stoknya. Fungsi kedua tambah barang digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam daftar. Dan fungsi ketiga hapus barang. Digunakan untuk menghapus barang berdasarkan indeks yang diberikan. Nah, fungsi menampilkan barang ini, yang ini, menerima 2 parameter barang dan stok. Kita menggunakan loop for untuk menampilkan nama barang dan stoknya satu persatu. Fungsi ini akan menampilkan informasi tentang semua barang yang ada di dalam daftar. Yang kedua, fungsi tambah barang. Fungsi ini menerima 4 parameter barang, stok, nama barang, dan jumlah. Fungsi ini akan menambahkan barang dan jumlah stoknya ke dalam daftar barang dan stok menggunakan metode append. Dan fungsi yang ketiga, fungsi hapus barang. Fungsi ini menerima 3 parameter, barang, stok, dan indeks. Fungsi ini menghapus barang dan stok yang berada pada indeks yang diberikan menggunakan perintah del. Nah, saya akan menjalankannya. Dari output pertama, setelah menambahkan 2 barang, kita akan melihat output pertama, daftar barang dan stok, yaitu laptop stoknya 10 dan mouse stoknya 25. Di sini kita melihat 2 barang yang baru saja ditambahkan. Dengan stok laptop dengan stok 10 dan mouse dengan stok 25. Fungsi tampilkan barang berhasil menampilkan kedua barang tersebut beserta jumlah stoknya. Dan yang kedua, proses menghapus barang. Selanjutnya kita akan menghapus barang kedua, yaitu mouse yang memiliki indeks 1 dalam daftar. Fungsi hapus barang akan menghapus barang tersebut berdasarkan indeks yang kita berikan. Setelah kita menghapus barang kedua, mouse yang tersisa hanyalah barang pertama, yaitu laptop dengan stok 10. Program ini berhasil memperbarui daftar barang dengan menghapus item sesuai dengan indeks yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan ke program selanjutnya, program tanpa larik. Pada program ini kita menggunakan variabel biasa untuk menyimpan informasi pegawai. Program ini terdiri dari 2 fungsi utama. Yang pertama, tampilkan pegawai dan ubah jabatan. Fungsi ini menerima 3 parameter. Fungsi tampilkan pegawai, nama, umur, dan jabatan. Fungsi akan mencetak data pegawai ke layar menampilkan nama, umur, dan jabatan pegawai. Yang kedua, fungsi ubah jabatan. Fungsi ini menerima 1 parameter, jabatan baru. Fungsi ini digunakan untuk mengubah jabatan pegawai menjadi jabatan baru yang kita berikan sebagai parameter. Sekarang kita coba jalankan. Pada output pertama, kita melihat data pegawai yang bernama Budi Santoso
berumur 30 tahun dengan jabatan staf. Ini adalah informasi awal yang disimpan dalam variabel. Proses ubah jabatan. Kemudian kita mengubah jabatan Budi menjadi manajer menggunakan fungsi ubah jabatan. Bagian ini ubah jabatan. Fungsi ini mengembalikan jabatan baru yang kemudian kita simpan kembali dalam variabel jabatan. Nah, selanjutnya output kedua, setelah jabatan diubah menjadi manajer, fungsi tampilkan pegawai ini menampilkan data terbaru. Jabatan Budi kini adalah manajer. Nah, selanjutnya kita ke program ketiga, program prosedur dan fungsi. Di program ini, kita memiliki dua fungsi utama, hitung gaji dan tampilkan gaji. Fungsi hitung gaji, fungsi ini hanya menerima 3 parameter, gaji pokok, tunjangan, dan potongan. Fungsi ini akan menghitung gaji bersih dengan rumus sederhana, gaji pokok ditambah tunjangan dikurang potongan. Nah, fungsi tampilkan gaji. Fungsi ini menerima 4 parameter, nama pegawai, gaji pokok, tunjangan, dan potongan. Fungsi ini akan mengambil fungsi hitung gaji untuk mendapatkan gaji bersih dan kemudian mencetak slip gaji pegawai yang mencakup nama, gaji pokok, tunjangan, potongan, dan gaji bersih. Nah, kita coba jalankan. Di sini kita melihat slip gaji untuk Ahmad dengan rincian gaji pokoknya 5 juta, tunjangannya 1 juta, dan potongannya 500.000. Setelah dihitung gaji bersihnya, yang diterima Ahmad adalah 5.500.000. Jadi sekian penjelasan mendalam mengenai 3 program Python yang menggunakan larik, tanpa larik, serta prosedur dan fungsi. Dengan memanfaatkan larik, kita bisa mengelola data yang lebih dinamis, sementara menggunakan variabel biasa sangat cocok untuk data yang lebih sederhana dan statis. Fungsi dan prosedur juga sangat berguna untuk modularisasi program dan membuat kode lebih terstruktur.